Halo teman-teman sekalian, kembali lagi dengan gue Daniel Afriandi di channel The Visual Creative. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar membuat desain ruangan seperti ini. Nah, desain seperti ini mungkin lebih tepatnya lebih ke aktivitas bagian kamar ya, karena di sini ada meja, laptop, kursi, lampu, dan jam dinding. Nah, nanti untuk desain semua ini akan kita bahas satu persatu, yang dimana akan gue bahas secara pelan-pelan dan mudah dimengerti. Oke. Nah, sebelum kita mulai tutorialnya, jangan lupa subscribe channel ini agar teman-teman mendapatkan video-video tutorial menarik setiap minggunya. Oke. Langsung aja kita mulai. Nah, untuk langkah pertama, teman-teman siapkan dulu seperti biasa lembar kerja sebesar 200 mili kali 200 mili. Oke. Nah, untuk yang belum mili, teman-teman bisa atur di rules. Teman-teman tinggal tekan CTRL-R dan rulesnya sudah timbul, dan teman-teman tinggal klik kanan di sebelah sini dan pilih milimeter. Nah, setelah milimeter, teman-teman atur lembar kerjanya 200 mili kali 200 mili. Oke. Jika sudah sampai di step ini, langsung aja kita eksekusi. Oke, untuk pertama kita buat mejanya terlebih dahulu ya, menggunakan rectangle tools atau bisa tekan M. Oke. Di sini kita main layer juga biar gampang, dan di sini layer 1 ada palet warna. Buat teman-teman yang mau file AI-nya dan mau palet warnanya, bisa langsung download di deskripsi, karena di situ gue lampirin file dari Google Drive dan teman-teman tinggal download aja, gampang banget. Oke. Di layar pertama kita untuk warna, dan kita buat lagi di layar kedua untuk outline-nya ya. Kita bikin dulu seperti ini. Oke. Untuk warnanya kita kasih warna biru seperti ini, teman-teman. Dan di sini udah kelihatan ya. Kita pakai ketebalannya 4 pt. 4 pt boleh atau 5 pt boleh, terserah teman-teman, karena ini selera ya. Nah, jika udah seperti ini, kita kecilin sedikit. Nah, jika udah kecil segini, kita rata tengah dulu. Oke, mungkin seperti itu. Agak kita kecilin dikit ya, seperti ini. Terus birunya kita gelapin dikit. Jadi ini birunya khusus outline aja ya. Seperti ini. Kita bikin lagi gradasi untuk outline biar gampang untuk milihnya ya. Di sini kita pakai ketebalan 4, kemudian kita rata tengah dulu seperti ini. Ininya pilih ini dulu ya, lembar kerja, kemudian tengahin seperti ini. Nah, jika udah seperti ini, kita buat bagian kotak lagi di sebelah kanan seperti ini. Oke. Seperti ini, dan kita duplikasi seperti ini, teman-teman. Gimana cara duplikasi seperti ini? Kita ulang lagi dengan cara menekan Alt. Tekan Alt, kemudian dilepas seperti ini. Lalu tekan Shift untuk meratakan. Lalu kita pindahkan ke sini. Jadi Alt dan Shift berbarengan ya tekannya. Lepas, dan dia udah secara otomatis terduplikat. Kemudian di sisi sebelah kiri kita kecilin untuk kakinya ya, kaki si meja tersebut, dan kita duplikasi lagi seperti tadi dengan cara menekan Alt dan Shift. Kemudian kita ratain ke sebelah kiri dan kita ratain ke sebelah kanan juga. Kemudian tarik bagian bawah seperti ini. Oke. Nah, di sini mejanya udah kelihatan. Kita gedein dikit. Ya, seperti ini ya, teman-teman. Nah, jika sudah sampai di step ini kita lebarin dikit. Kemudian kita rata tengah seperti ini. Untuk bagian meja sudah jadi, nanti mungkin di sisi bagian kanan dan kirinya nanti akan kita lekukin. Tapi di sini kita buat outline-nya terlebih dahulu ya. Nah, untuk kotak di bagian kanan ini kita buat lemari tingkat 3 ya. Kita bikin menggunakan rectangle kembali seperti ini. Nah, di bagian laci ini kita buat tingkat 3 dan kita menggunakan pen tools atau menggunakan line, jadi terserah. Dan di sini kita pakai pen tool aja ya. Dan di sini kita tarik dari kiri sampai kanan seperti ini, dan kita duplikasi dengan cara menekan Alt seperti ini, teman-teman. Nah, oke, seperti itu ya. Untuk bagian bawahnya kita turunin dikit. Nah, di sini untuk ketebalan si bagian lacinya mungkin bisa kita ganti menjadi 3 seperti ini ya. Dan jangan lupa di centering, kita select dulu bagian kotak ini.
Kemudian kita centering seperti ini teman-teman. Kita ganti selection ya, untuk menengahkan bagian objek aja. Seperti itu, dan di sini agak keluar sedikit, kita rapihin. Seperti itu ya. Oke, nah jika teman-teman udah membuat kotak 3 seperti ini, kita lanjut membuat sebuah monitor di bagian atas. Oke, kita bikin monitor dari kotak rectangle. Jadi ini kita kira-kira aja buat teman-teman. Di sini gue pakai ketebalan 3 pt. Untuk teman-teman kira-kira aja seperti ini. Jadi nggak usah terlalu berpaku sama video gue juga ya. Nah di sini kita bikin kakinya seperti ini. Kemudian kita seleksi keduanya, namun kita tengahin terlebih dahulu. Nah seperti itu ya. Nah jika udah seperti ini, kita buat bagian bawah si kaki dari PC tersebut. Nah jika pembuatan sebuah kerangka PC-nya udah jadi seperti ini, dan kita lanjut akan membuat sebuah lampu. Jadi semacam lampu belajar gitu ya. Gimana cara buatnya? Kita lanjut ke sebelah kiri. Kita menggunakan rectangle. Kemudian kita atur untuk kecil besarnya ya. Kita buat seperti ini dan kita duplikat. Oke, seperti itu, dan kita kecilin dikit seperti ini. Nah jika udah seperti ini, kita seleksi keduanya, kemudian kita rata tengah seperti ini. Kemudian kita turunin sedikit. Nah jika udah seperti ini, kita bikin tiang panjang menggunakan rectangle lagi, tapi berbentuk kotak seperti ini ya. Oke, kemudian kita kecilin dikit, lalu kita geser. Kita rata tengah lagi ya, seperti ini. Nah jika udah ditengahin seperti ini, kita geser bagian atasnya ke sini ya. Dengan cara menekan Alt, kita pilih bagian atas. Oke, kita tekan A, kemudian pilih, klik yang bagian kiri dan tekan Shift, lalu klik tekan sebelah kanan seperti ini. Nah untuk menekannya teman-teman tinggal tekan tanda panah ya, tanda panah sebelah kiri. Nah jika udah seperti ini, kita bikin lingkaran di bagian sini ya. Oke, kita kecilin dikit seperti ini, dan kita buat lagi tiang seperti ini. Gimana caranya? Kita buat lagi menggunakan kotak, atau bisa kita duplikat yang ini aja, cuma nanti berantakan ya. Kita buat lagi dari ulang seperti ini. Kemudian kita tinggiin sedikit, kita miringin seperti ini. Oke, jadi teman-teman atur aja posisinya mau seperti apa, dan gue buatnya seperti ini. Oke, nah jika udah seperti ini, kita buat bagian lampunya di sini ya. Gimana cara buatnya? Kita bikin menggunakan oval tools. Oke, nah, seperti itu teman-teman ya. Kemudian kita potong, kita ambil setengahnya, kita potong seperti ini. Kita select keduanya, kemudian ke Pathfinder. Jika teman-teman belum ada Pathfinder, bisa ke View atau Window, pilih Pathfinder. Jika udah ada Pathfinder seperti ini, kita select keduanya, kemudian pilih yang kedua, dan dia akan terseleksi dan terpotong seperti ini ya teman-teman. Nah jika udah sampai di titik ini, kita duplikasi si bagian, kemudian kita duplikasi setengah lingkaran ini seperti ini. Kemudian kita kecilin, lalu kita taruh di atas seperti ini ya.
Di sini udah kelihatan bentuknya, cuma belum disusun aja. Dan kita coba bentuk dulu ya biar kelihatan polanya. Mulai dari meja dulu. Nah, untuk di sisi bagian meja atasnya kita bentuk lingkaran seperti ini ya. Nah, gimana caranya? Kita select dulu, kemudian klik yang titik ada 4 ini ya. Teman-teman klik salah satu aja, kemudian tarik. Nah, seperti itu teman-teman. Oke. Dan untuk bagian lacinya di sini kita lekukin sedikit biar kelihatan bagus. Seperti itu. Dan kita kasih titik ya atau lingkaran di bagian tengahnya untuk mungkin ini semacam gagang si mejanya ya. Kita duplikasi lagi dan kita duplikasi lagi seperti ini. Oke. Nah, di sini udah kelihatan ya mejanya. Nah, untuk bagian PC kita lekukin seperti ini. Nah, dan untuk bagian kakinya kita bentuk seperti ini. Kita kecilin dikit bagian atasnya ya. Gimana caranya? Kita klik si kotak ini, kemudian tekan A, lalu klik bagian kanan ini nih yang di atas. Kemudian tekan tanda panah ke kiri. Oke, dihitung aja 1, 2, 3. Dan klik lagi yang sebelah kiri. 1, 2, 3 dengan cara menekan tanda panah ke kanan. Jadi dia akan membentuk seperti piramid seperti ini ya. Walaupun nggak terlalu lancip bagian atasnya, yang penting miring. Nah, jika udah miring seperti ini, sekarang kita bentuk bagian kakinya. Gimana caranya? Kita seleksi dulu, lalu pilih titik yang bagian atas saja ya, yang bawah jangan. Gimana caranya milihnya? Kita tekan dulu sekali seperti ini. Tekan, agak di zoom aja ya biar bisa. Kita pilih si titik ini sambil tekan shift. Nah, dia udah terseleksi. Agak susah ya teman-teman, jadi harus memerlukan kesabaran yang tinggi. Untuk menseleksi itu sambil tekan shift seperti ini. Nah, kita dapat ya. Jadi dia akan melekuk yang bagian atasnya aja. Nah, di sini udah berbentuk. Sekarang kita kasih bagian dalamnya si monitor. Jadi ceritanya ada layarnya gitu. Nah, seperti inilah kira-kira ya. Kita kecilin, lalu kita bentuk seperti ini. Oke, sekarang kita tengahin. Kita seleksi dulu semuanya, kemudian kita rata tengah seperti itu. Dan di sini nanti ada tombol untuk nyalainnya ya. Seperti inilah kita akan nanti kasih ya. Di sini udah kelihatan. Sekarang kita susun bagian lampunya. Oke. Di sini kita kecilin sedikit. Kemudian kita taruh di sini. Untuk sikunya kita lekukin dikit ya, dengan cara menekan. Kita seleksi, tekan A. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman lekukin seperti ini, dan jika udah dilekukin seperti ini kita arahin ke sini. Nah, jadi dia kayak lampu belajar gitu ya. Dan di sini nanti kita kasih mouse. Kita coba bikin kotak seperti ini. Terus kita lekukin bagian atasnya sama seperti tadi. Mungkin seperti itu ya. Mouse-nya ketinggian. Kita gepengin dikit, terus kita turunin ya, kira-kira seperti itulah ya. Kita geser ke sini. Nah, untuk bagian meja, PC dan lampu sudah jadi. Dan nanti mungkin ada sedikit kursi di sini nanti kita kasih. Dan di sini kita bikin jam dinding dulu.
Kita coba bikin jam dinding dulu ya, menggunakan ellipse tool seperti ini. Ketebalannya kita tancap dari meja. Nah, seperti itu. Tapi terlalu tebal ya flatnya, kita bikin 3 aja. Nah, kira-kira seperti ini jamnya, dan kita taruh di bagian sini. Oke. Kemudian kita duplikasi lagi dengan cara menekan C, lalu Ctrl Shift V agar dia mempaste atau menempatkan si duplikat objek di tempat tersebut. Jadi nggak bakal pindah-pindah ya. Nah, dia sudah terduplikasi. Nah, ada cara kedua, gimana cara untuk menduplikat. Kita ulang ya caranya. Kita select, kemudian di sini teman-teman pilih copy, lalu teman-teman ke edit, paste in front, dan dia akan terpaste di tempat tersebut. Nah, di sini udah ada 2 dan kita kecilin sedikit seperti ini. Nah, jika udah seperti ini, kita agak gedein dikit. Jadi teman-teman atur ya sesuai selera. Dan di sini kita bikin jamnya dulu. Kita bikin pakai pen tools. Nah, seperti itu. Ujungnya kita lekukin ya. Kita ke stroke, lalu pilih yang kedua. Nah, seperti itu. Kemudian kita duplikat seperti ini. Nah, setelah seperti itu, kita duplikat lagi keduanya dengan cara menekan Alt. Lalu kita balik seperti ini. Kita taruh seperti ini, teman-teman. Jadi tinggal diratain. Dan kita buat lingkaran pos. Dan kita buat lingkaran di posisi tengah-tengah ini ya. Seperti itu, teman-teman. Oke. Untuk sisi bagian sini kita kecilin dulu ya. Kita kecilin menjadi 2 PT. Kemudian kita grup dengan cara menekan Ctrl G biar nggak bergerak, dan kita select semuanya, lalu kita tengahin seperti itu. Jadi dia akan menengahkan posisi objek tersebut. Nah, jika udah jadi seperti ini, kita bikin jarum jamnya. Kita ambil dari sini aja ya. Kita pakai pen tool saja. Kita tancap. Kemudian kita duplikat dengan cara menekan Alt dan Shift. Lalu kita miringin dikit, jadi ala-ala jam aja ya. Nah, mungkin seperti itu, teman-teman. Untuk jam udah jadi, sekarang kita buat tanaman. Kita kasih tanaman sedikit ya di bagian bawah meja ini. Dan kita bikin potnya dulu. Kita bikinnya menggunakan rectangle tools. Kita kotak seperti ini. Kemudian kita duplikat kotaknya dengan cara menekan Alt. Intinya kalau duplikat itu menekan Alt ya. Kita geser sedikit, lalu kita gedein bagian bawahnya. Lalu teman-teman select bagian bawah. Jadi nanti kita akan bikin pot seperti pot umumnya, bagian bawahnya agak mengecil gitu ya. Kita seleksi dulu, tekan A, lalu klik yang bagian kiri ini, kemudian arahin ke kanan seperti ini. Kemudian klik lagi, arahin ke kiri, jadi berbentuk pot ya. Kita kecilin sedikit, kita kecilin. Oke. Di sini potnya udah jadi, kita tengahin, lalu kita bikin tanamannya. Tanamannya ala-ala aja ya, kita bikinnya. Nggak usah terlalu bagus banget, yang penting jadi. Oke, seperti ini. Dan kita duplikat, lalu kita flip. Nah, seperti itu. Oke.
Nah, mungkin seperti ini. Tinggal kita bikin kursi. Setelah kita bikin kursi, nanti kita ada tahap masuk proses pewarnaan. Oke. CPU. Di sini PC-nya agak ceper banget, jadi kita tinggiin sedikit ya. Oke, mungkin seperti itu, dan kita akan abis ini kita akan buat kursi. Kita buat kursi di sebelah kiri. Kita pakai rectangle tools. Kita bikin kakinya dulu ya. Kemudian kita tekan A, lalu kita ketengahin seperti ini. Oke, jadi dia kayak semacam segitiga gitu ya, cuma bukan segitiga banget. Nah, terus kita duplikat menjadi 3 dengan cara menekan Alt, dan kakinya pun udah jadi. Sekarang kita miringin. Nah, kita miringinnya, kita mainin di kakinya ya. Kita seleksi dulu, tekan A, lalu tekan Shift untuk menseleksi keduanya seperti ini. Nah, di sini baru 1 doang, jadi harus 2 ya yang seleksi, biar dia geser seperti ini. Nah, seperti itu ya teman-teman. Ini kita delete aja, kita duplikat yang bagian sebelah kiri ini. Kita duplikat, kemudian kita flip. Oke, sekarang seperti ini, dan kita tengahin. Seperti itu ya, kita tengahin seperti ini. Jika kakinya udah jadi, sekarang kita buat tiang penyanggah gitu di bagian kursinya ya. Kita duplikat lagi. Gimana cara miringinnya? Kita seleksi dulu, kemudian tekan A, select di bagian atas dengan cara menekan Shift lalu klik seperti itu, dan kita duplikasi, kemudian kita flip. Oke, seperti itu ya teman-teman. Kemudian kita bikin bagian kursinya ya dengan cara menggunakan pen tools seperti ini. Kita bentuk dulu polanya ya. Oke, kemudian kita lekukin yang seperti ini ya. Oke, mungkin kursinya seperti ini, dan jika teman-teman masih ada yang belum persis nggak apa-apa, yang penting tampilannya akan seperti ini, dan nanti akan lebih jelas lagi ketika diwarnain ya. Dan di sini masih kelihatan kerangkanya, jadi nggak kelihatan jelas. Oke, nah sampai di sini kita udah buat semuanya. Sekarang kita masuk ke tahap pewarnaannya. Oke, sekarang kita coba warnain mejanya dulu. Kita warnain. Gimana caranya? Teman-teman klik dulu yang mau diwarnain, kemudian tekan Drop Tools atau bisa tekan I seperti ini. Nah, lalu kita pilih si orange ini ya, dengan cara menekan Shift dan klik. Ininya diaktifin dulu. Kita ke atasin, karena tadi kan yang bagian bawah yang aktif, jadi yang berubah outline-nya. Dan sekarang kita naikin ininya dulu, fill-nya, kemudian
kita tekan shift lalu touch up seperti ini. Nah, secara otomatis dia akan berubah. Kita ulangin sekali lagi di bagian sini, kita select dulu, kemudian klik airdrop tools lalu tekan shift dan klik. Oke, seperti itu ya teman-teman untuk mewarnainya. Jadi untuk bagian meja gue percepat aja. Nah, jika udah diwarnain seperti ini, sekarang kita mengatur bagian depan dan belakang. Karena di sini masih kelihatan acak-acakan, di sini bagian si kakinya masih kelihatan di bagian depan dan daunnya masih keluar, dan nanti akan kita rapikan. Gimana cara rapikannya? Teman-teman tinggal simak caranya seperti ini. Oke. Contoh, kita pengen si daun ini di bagian belakang si pot ya. Kita seleksi bagian daunnya, kemudian klik kanan lalu pilih ini. Kita pilih send to back. Nah, secara otomatis dia akan pindah ke belakang. Oke, sama seperti hal yang lainnya, kita coba dengan cara ini. Contohnya seperti ini. Di bagian ini kan aturannya dia di belakang. Kita seleksi keduanya, kita pilih send to back. Nah, secara otomatis dia akan pindah ke belakang. Di sini kita kasih warna putih dikit ya. Oke, PC-nya terlalu pendek, jadi kita coba tinggiin, kemudian kita duplikasi, kita buat kotak seperti ini. Kemudian kita mau ambil bagian bawahnya ya. Kita seleksi keduanya ke Pathfinder lalu pilih yang kedua. Untuk bagian ini kita ganti warna putih. Oke. Seperti itu ya teman-teman. Kita kasih titik seperti ini aja kita duplikasi. Kita duplikat dengan cara menekan Alt dan Shift. Ini kan masih nggak kelihatan, dia masih di belakang. Kita timbulin ke atas seperti itu. Dan PC-nya udah hampir jadi. Ketebalannya kita kecilin ya. Kita agak pekatin dikit. Seperti itu. Di sini udah kelihatan ya tampilan meja belajarnya, PC, lampu dan jam serta tanaman. Sekarang kita fokus ke kursi dulu. Nah, bagian ini kita pindahin ke belakang. Intinya kalau ke belakang send to back, kalau ke depan bring to front. Oke. Nah, di sini udah pindah ke belakang dan kakinya kita pindahin ke belakang juga. Seperti itu. Untuk kaki bagian ini kita pindahin ke atas. Nah, udah kelihatan ya kursinya. Di sini kita kasih shadow. Nanti kita akan khusus main shadow di seluruh objek. Jadi kita group dulu, kemudian kita pindahin ke sini. Oke. Kita agak gedein. Dan di sini ininya masih kelihatan nggak terlalu enak banget ya, jadi kita agak lekukin dikit. Pasti teman-teman udah tahu cara lekukinnya, jadi tanpa harus menjelaskan ya. Ini kita pindahin ke belakang seperti itu. Dan yang lingkaran kita ke atasin ya. Kita ke atasin, kemudian kita kasih warna kuning seperti ini. Nah,
di sini udah kelihatan ya lampu belajarnya. Ini kan masih kelihatan masih flat banget. Nanti kita kasih agak sedikit bayang-bayang gitu di bagian objeknya. Nah, jika teman-teman udah sampai di sini, kita bikin garis seperti ini dulu deh ya. Jadi kayak semacam tatakannya. Ini kita atasin dulu. Kita kasih garis. Kita tarik garis panjang. Coba pakai yang ini aja. Oke, mungkin seperti itu. Nah, ini kita atasin dikit ya. Si pohonnya kita turunin dikit. Oke, mungkin seperti itu teman-teman. Nah, di sini udah kelihatan ya. Sekarang kita ganti dulu backgroundnya biar lebih menarik. Kita pisahin layarnya di layar 3. Cuma layar 3-nya kita turunin. Ini kita gembok dulu biar nggak bergerak. Kita khusus ke backgroundnya ya. Kita ganti warna biru. Kita touch up seperti ini. Oke, layarnya udah kelihatan. Sekarang kita bentuk di bagian kursi dulu, kita rapihin. Ini kita tebelin dikit. Kayaknya kelihatan tipis gitu ya. Kita ganti 3. Ininya kita ganti menjadi 2. Oke, seperti itu teman-teman. Dan kita kasih bayangan sedikit di sini. Kita duplikat dulu ya. Kemudian kita membuat oval seperti ini. Kemudian seleksi keduanya, lalu pilih yang ini. Nah, pilih yang ketiga ya. Kemudian outline-nya kita buang, lalu ganti warna birunya menjadi biru tua. Seperti itu teman-teman. Lalu kita pindahin ke sini. Opacity-nya kita turunin dikit ya. Jika udah seperti itu, kita bikin gradasi di bagian atasnya. Kita duplikat. Untuk outline-nya kita hilangkan dulu. Kita akan mengambil shadow bagian atasnya seperti ini. Kita duplikat seperti ini. Kemudian seleksi keduanya, lalu ke pathfinder, lalu pilih yang ini. Nah, yang ini shadownya kita ganti warna putih. Dan kita taruh di sini ya. Seperti itu. Kita agak kecilin dikit. Lalu opacity-nya kita turunin menjadi sekitar 75. Seperti itu teman-teman. Nah, di sini kan masih kelihatan ya. Kita ambil outline-nya aja. Si birunya kita hilangkan. Lalu kita taruh lagi dan kita pindahin ke atas. Dia akan ketiban kayak gitu ya. Oke,
Nah, untuk bagian kursi sudah jadi. Sekarang di bagian PC kita kasih shadow. Gimana caranya? Kita duplikat bagian layar ini, kita hilangkan lagi outline-nya, kemudian kita duplikasi seperti ini ya, kita lebihin segini ya. Jika udah, kita ke pathfinder seperti itu, kemudian kita ganti warna putih seperti ini. Kita bisa touch up aja biar sama, dia secara otomatis akan keganti ya. Oke. Dan di bagian sini Oke, jika teman-teman udah sampai di step ini, akan kita kasih bayangan di bagian sisi sebelah kanan PC dan sisi sebelah kiri bagian PC ini, dan nanti akan kita susul dengan meniban di area outline ini ya. Karena di sini masih kelihatan agak kurang bagus, jadi kita coba duplikat di bagian sini, kita ambil outline-nya dan kita hapus bagian fill-nya. Lalu kita taruh di bagian atas. Kemudian kita klik kanan dan bring to font, jadi dia akan ketiban. Sama halnya seperti bagian ini, kita duplikasi lagi dan kita ambil outline-nya dan kita delete bagian fill-nya. Kemudian kita taruh lagi dan kita klik kanan, lalu kita pindahin ke atas seperti itu. Oke, semuanya sama. Jadi untuk di bagian sini agak sedikit gue percepat, intinya sama. Jadi teman-teman bisa ikutin area-area mana aja yang akan gue kasih shadow ya. Oke.
Nah, oke. Jika teman-teman udah sampai di step ngasih bayangan, jadi untuk ngasih bayangannya sesuai teman-teman aja. Di sini tadi gue agak percepat dan mungkin agak slow mo juga ya tadi. Jadi mungkin ada gambaran sedikit karena untuk memberi bayangan ini sesuai dengan selera teman-teman aja. Ini hanya sekedar opsi ya. Nah, jika teman-teman udah sampai di step ini, sekarang tinggal kita ngasih cahaya di bagian lampu biar kelihatan lebih real aja ya, di bagian sini cahaya nembak dan di bagian layar monitor. Setelah itu kita akan selesai dan kita coba buat dulu cahayanya untuk si lampu ini ya. Gimana caranya? Kita pakai pen tools. Kita buat seperti ini. Kemudian kita ganti menjadi warna kuning. Outline-nya kita hilangkan. Jika sudah sampai sini, kita turunin opacity-nya menjadi 40 bagus. Kemudian kita pindahin ke paling belakang. Oke, send to back seperti ini teman-teman. Oke, jika udah seperti itu, ini mouse-nya kita tambahin warna putih. Kemudian kita pindahin seakan-akan ketibaan cahaya ya, kita pindahin ke belakang. Kita send to back lagi seperti itu. Dan di sini udah kelihatan ya, ada cahaya bagus banget. Dan di sini kita kasih layar monitor seperti kartun-kartun gitu. Gimana caranya? Gampang banget, kita bikinnya pakai shadow. Kita bikin kotak seperti ini, outline-nya kita hilangkan. Kemudian kita pakai gradients. Nah, yang aktif kita klik bagian putih ini, yang putih ya. Kemudian kita klik ini. Oke, seperti itu. Dan hitamnya kita double klik, kita ganti menjadi warna putih seperti ini. Nah, jika udah putih semua, opacity sebelah kanan kita 0%, seperti itu ya. Nah, jika udah seperti ini, kita klik gradients atau bisa tekan G, lalu tarik dari atas ke bawah sambil tekan shift seperti ini. Nah, jadi opacity-nya akan seperti itu ya. Nah, untuk mengatur gradients-nya, teman-teman tinggal klik di sini. Dia secara otomatis akan berubah. Oke. Jika sampai sini udah, opacity-nya kita turunin menjadi 65 better lah ya. Kita duplikasi dengan cara menekan Alt, kita kecilin lagi sedikit, lalu kita duplikat lagi seperti ini. Oke, sampai situ paham ya. Jika udah seperti ini, kita ambil si monitor biru ini, kita duplikasi, kemudian kita miringin seperti ini, lalu kita atur ya seperti ini, kita kecilin. Oke, mungkin seperti itu. Dan si kotak ini kita pindahin ke atas dulu ya. Nah, jika udah seperti ini, kita select semuanya, lalu klik kanan clipping mesh. Nah, secara otomatis dia akan membentuk dari kotak layar seperti itu, lalu kita pindahkan seperti ini. Oke, jadi kelihatan lebih real ya. Nah, di sini kan masih kelihatan dan tadi sempat ada outline. Coba kita klik dulu outline-nya, kita pindahin ke atas. Nah, si cahaya udah ketiban ya. Oke. Nah, untuk bagian jam kita grup dulu bagian jam, kemudian kita bikin shading sini sedikit, kita tambahin ya biar kelihatan agak bagus. Kita bikin kotak aja seperti ini. Oke, kita pilih warna biru atau putih boleh. Terlalu terang ya, warna biru seperti ini, kemudian kita gradasiin. Di sini kita ganti warna hitam aja ya biar natural. Oke, seperti itu. Dan gradasinya kita turunin seperti ini. Oke. Lalu kita pindahkan ke belakang. Kita miringin dikit seperti ini. Lalu kita paskan dan opacity-nya kita turunin menjadi 25. Oke.
Dan si jamnya opacity-nya kita turunin dikit ya biar kelihatan. Oke. Nah, oke, mungkin ini adalah hasil akhirnya yang dimana ada beberapa pernak-pernik yang ada di kamar kita seperti lampu belajar, monitor, PC, kursi, meja belajar, sampai jam dan tanaman. Dan jika teman-teman mau nambahkan objek, silakan saja. Ini hanya persepsi gue, dan jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, dan share, dan jangan lupa juga subscribe channel ini agar teman-teman mendapatkan video-video tutorial menarik setiap minggunya. Oke, sampai bertemu di tutorial selanjutnya.